Kebetulan sekali Pak, Princess Cafe itu ada di sebelah gedung apartemen saya. Gimana kalau misalkan Bapak mampir ke apartemen saya, ambil filenya, terus Bapak langsung meeting? Ya baiklah, aku yang akan ke sana. Karena tidak mungkin juga kalau kamu yang mengantar ke sini lalu baru aku bawa lagi ke sana. Jadi ya aku yang ke sana. Betul sekali Pak, itu lebih efisien. Ya udah kalau gitu saya tunggu Bapak di sini ya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Bang, kita tunggu dulu di sini sebentar ya, sampai orangnya keluar. Target keluar. Cepet, cepet, kejar mobil itu. Cepetan. Cepat. Ikutin mobil itu cepet, jangan sampai ketahuan. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Najwa. Najwa. Mana teh ibu? Maaf bunda, tadi aku nggak sengaja numpahin tehnya. Jadi aku harus bikin yang baru. Bunda sabar ya. Sabar, sabar. Ibu ini sudah sangat sabar punya menantu seperti kamu. Apa yang terjadi dengan Rehan? Assalamualaikum. Itu dia datang. Waalaikumsalam. Bapak terlihat tampan sekali hari ini. Oh, maaf Bella, aku datang ke sini untuk mendapatkan dokumen yang kamu bawa. Apa dokumennya sudah kamu siapkan? Ini Pak. Bapak nggak mau masuk sebentar buat minum? Menurutku, kapan-kapan saja aku datang kemari bersama Najwa untuk minum bersama. Saya akan antar Bapak keluar. Ya, terima kasih. Oke Bella, terima kasih banyak ya. Sampaikan salam saya buat Mbak Najwa. Ya, pasti aku sampaikan. Biar saya rapihin baju Bapak ya. Biar tidak apa-apa. Enggak, Bapak kan mau meeting. Masa mau meeting bajunya kayak gini sih, Pak? Ya Allah, ya Robbi. Ternyata kamu masih saja menemui Bella. Padahal selama ini aku selalu percaya sama kamu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Dasar menantu cengeng, sedikit-sedikit menangis seperti anak TK. Tapi apa sebenarnya yang membuat dia menangis ya? Najwa, kamu menangis karena apa? Apa kamu mendapat kabar buruk mengenai Rehan? Ternyata Rehan masih aja menemui Bella. Padahal Bella udah bukan lagi sekretarisnya Rehan, Bunda. Mereka udah gak punya lagi hubungan kerja, tapi mereka masih tetap ketemu. Wow, ini baru berita. Luar biasa sekali Bella itu. Akhirnya ada perempuan yang bisa membuat Rehan melupakan Najwa. Tapi Najwa, kamu tahu dari mana kalau Rehan bertemu dengan Bella? Ada seseorang yang mengirimkan video sama aku, Bunda. Sepertinya Rehan sedang menjemput Bella dan mereka akan pergi berdua. Itu bagus sekali Najwa. Berarti
Rehan itu sekarang dia sudah bisa move on. Apa maksud Bunda move on? Apa maksud Bunda selama ini Rehan sama aku terpaksa? Memang iya. Sadar Najwa, Rehan itu bukan anak kecil lagi. Yang tidak perlu kamu ketahui kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, dan apa yang dikerjakan di luar sana. Aku gak pernah mengatur hidupnya Rehan, Bunda. Karena Rehan adalah imam aku. Tapi Rehan gak pantas menemui Bella, Bunda. Mereka udah gak punya hubungan kerjaan lagi. Jangan mentang-mentang karena Rehan telah bekerja di perusahaan bapak kamu. Jadi Rehan tidak boleh menemui orang. Itu adalah hak Rehan dan kamu sama sekali tidak perlu cemburu. Aku bukannya cemburu, Bunda. Tapi kali ini Rehan udah kelewat batas. Mereka udah terlalu intim, Bunda. Kenapa Rehan gak jujur aja bilang sama aku kalau memang dia mau menemui Bella? Sehingga Rehan gak harus terjebak dalam sebuah dosa, Bunda. Memangnya salah kalau Rehan mau bertemu dengan Bella? Rehan itu juga mempunyai hak untuk mencari istri kedua. Apa kamu lupa bahwa kamu itu tidak bisa hamil? Bahwa kamu itu tidak bisa memberikan keturunan kepada Rehan? Coba kamu jawab, aturan mana yang menyalahkan bagi seseorang lelaki untuk mencari istri kedua? Aku sadar akan kekurangan aku, Bunda. Tapi caranya gak seperti ini. Bella itu teman aku, Bunda. Aku yang memperkenalkan Bella kepada Rehan. Dan aku akan lebih menghargai kalau Rehan berterus terang. Kalau memang Rehan menyukai Bella. Najwa, apa kamu itu sudah lupa dengan perjanjian kita? Bahwa kamu itu sudah mengizinkan Rehan untuk mencari istri kedua. Ya Allah, apakah aku mampu memenuhi janjiku untuk mengikhlaskan Rehan menikahi Bella? Rasanya ini jauh lebih menyakitkan dibanding ketika Priti ingin menikahi Rehan. Entah kenapa aku merasa sangat dikhianati. Nangis lagi, nangis lagi. Kamu itu Najwa ya, kamu itu benar-benar cengeng jadi perempuan. Ada apa Priyanka teriak-teriak seperti itu? Air mata kamu itu sama sekali tidak berguna bagi Rehan. Yang Rehan butuhkan itu adalah seorang anak dari rahim kamu. Cukup Priyanka! Apa-apaan kamu maki-maki anak saya? Apa salah dia? Siapa yang memarahi anak kamu? Coba kamu tanya sendiri sama dia. Kenapa dia bisa jadi secengeng itu? Kenapa sayang? Bunda gak memaki-maki aku, Ay. Lalu kenapa kamu menangis? Rehan, saat ini Rehan sedang bertemu dengan Bella, Ay. Bella? Kurang ngajar perempuan itu sudah saya pecat. Najwa, kamu itu jangan besar-besarkan masalah ya. Rehan itu kan cuma bertemu dengan Bella. Itu saja. Karena Rehan dan Bella kan pernah mempunyai urusan kerja. Kamu itu jangan cemburu membabi buta seperti ini. Priyanka, kamu dengar ya. Saya memecat Bella karena dia berusaha mendekati Rehan dan mereka harus dipisahkan. Ayah. Jadi itu alasan Ayah memecat Bella karena Ayah udah tahu tentang kedekatan mereka. Ayah sudah tahu lama, tapi Ayah tidak mau menceritakan sama kamu. Lalu kenapa Ayah memecat Bella karena urusan pribadi, Ayah? Ayah memecat Bella karena dia berusaha mendekati dan mengambil Rehan dari kamu. Dan Ayah tidak mau itu terjadi. Tapi Ayah, sekarang Rehan justru merasa bersalah dan merasa iba kepada Bella. Tidak bisa. Mereka harus dipisahkan. Ayah paling tidak senang
laki-laki mengkhianati rumah tangganya dan menyakiti kamu. Dasar bapak sama anak sama pengkhianat. Heh, Razak Abdurrahman, tarik kembali semua ucapan kamu itu. Asalkan kamu tahu, yang pengkhianat itu adalah anak kamu. Karena Rehan dulu sudah hampir menikah dengan Priti. Dan Najwa anak kamu ini menikahi Rehan. Dengar kamu ya. Itu urusan mereka. Tapi anak kamu tidak bertanggung jawab. Tidak berasa berterima kasih. Saya kasih posisi pekerjaan dengan baik. Dengan segala fasilitasnya. Apa kamu bilang? Kamu sudah memberikan posisi yang bagus pada anak saya? Dengar ya Razak Abdurrahman. Saya ini ibunya Rehan. Dan saya bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus daripada fasilitas yang kamu berikan pada anak saya. Ayah, Bunda, cukup. Semua ini memang salah aku. Aku mohon tolong hentikan pertengkaran ini. Ayah, sabar, Ayah. Kamu gak usah pikirkan. Masalah ini semua akan ayah urus. Ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyakiti kamu. Siapa saja. Kamu lihat saja, Rehan. Saya akan membuat perhitungan dengan kamu. Dari mana kamu, Rehan? Seharian aku keluar meeting dengan klien. Lalu aku ke kantor lagi. Pembohong kamu. Kamu tidak tahu diri. Kamu tinggal di rumah saya, tapi kamu tetap menyakiti hati Najwa. Aku tidak mengerti kenapa aku dituduh sudah menyakiti Najwa. Aku tidak melakukannya. Tidak perlu saya jelaskan. Kamu sudah tahu apa yang kita bicarakan. Apa ini menyangkut pertemuanku dengan Bella? Ya toh? Kamu sudah ngerti apa yang kita bicarakan? Maafkan aku, Ayah. Aku bertemu Bella untuk sebuah dokumen yang sangat aku butuhkan untuk meeting. Bella sudah saya pecat. Jadi apa lagi yang kamu bicarakan lagi? Hah? Kamu bohong sama saya. Bohong? Aku bicara benar. Ayah tidak mau kamu ketemu dengan Bella. Dan menggunakan fasilitas dari kantor untuk jalan-jalan dengan dia. Baik. Ini pasti ada orang yang ingin menjelekkan dan memfitnah. Tapi aku bersumpah, aku mencintai Najwa dan tidak pernah punya niat untuk menyakitinya. Ini. Terima kasih, Ayah, sudah menyiapkan mobil hari ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu mengkhianati kepercayaan saya. Kamu ingat ya, tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti hati anak saya. Karena dia akan berurusan dengan saya. Mengerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rehan. Sebentar ya, aku siapin air buat kamu biar kamu bisa mandi. Ya Allah, Najwa sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Padahal aku yakin dia sudah tahu kalau aku telah beberapa kali bertemu Bella. Najwa, aku minta maaf karena pulang terlambat. Kenapa kamu harus minta maaf? Bukannya hal yang wajar ya, kalau seorang pengusaha terlambat pulang ke rumah karena banyak pekerjaan di kantor. Najwa, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, aku bertemu Bella tanpa bilang dulu sama kamu. Dan itulah kenapa aku terlambat sekarang. Aku udah tahu kok. Maka dari itu aku nggak marah karena aku percaya sama kamu. Tapi, kamu tahu dari mana aku bertemu Bella? Siapa yang bilang? Ada seseorang yang mengirimkan aku video waktu kamu lagi ketemu sama Bella. Dan sekarang video itu ada di handphone aku. Apa kamu bilang ada orang mengirim video padamu? Siapa orang itu? Aku nggak tahu. Nomor orang itu nggak ada di kontak list aku.
Ada orang yang ingin menghancurkan pernikahan kita, Najwa. Makanya ini dikirim ke kamu. Najwa, kamu maafkan aku kan, Najwa? Kamu tahu kan, aku tidak berbuat salah yang bisa menghancurkan janji pernikahan kita. Tentu aja aku udah maafin kamu, Rehan. Kamu itu suami aku. Dan insya Allah aku akan selalu percaya sama kamu. Terima kasih kamu percaya padaku, Najwa. Tapi aku bisa meyakinkanmu, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Bella. Tidak ada hubungan yang istimewa antara aku dengan Bella. Rehan, kita itu sudah melewati begitu banyak cobaan dalam rumah tangga kita. Aku gak mau hal sekecil ini akan merusak kepercayaan aku ke kamu. Terima kasih banyak, Najwa. Karena aku masih diberi kepercayaan. Lagi pula hatiku ini cuma untuk kamu seorang, Najwa. Aku lega karena sekarang akhirnya kamu udah jujur sama aku. Itu artinya gak ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Aku mencoba selalu jujur. Tidak pernah aku mencoba untuk berdusta. Dan untuk Bella, dia cuma teman dan kebetulan dia mantan sekretaris. Cuma itu. Tidak ada yang aku sembunyikan darimu, Najwa. Sebaiknya Mama pikirin lagi ya tentang keputusan Mama mau bekerja sama dengan Anita. Memangnya kenapa? Bukannya selama ini kamu dekat sama Anita? Iya sih, Ma, aku emang deket sama Anita, tapi kan aku juga belum terlalu lama kenal Anita dan kita itu ngomongin soal bisnis miliaran rupiah, Ma. Yang kamu katakan ada benarnya juga. Kalau kamu memang masih meragukan kemampuan Anita, kamu bisa minta bantuan Farhan untuk mengawasi perusahaan kita. Itu lebih nggak mungkin lagi, Ma. Karena sebenarnya Aldi dan Anita itu adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Kalau sampai itu terjadi, pasti semuanya bakal berantakan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Suci, penguasa atas hidupku. Jika suamiku menghendaki untuk menikah lagi, berikanlah hamba kekuatan dan keikhlasan untuk menerima kenyataan ini. Tapi jika hamba boleh meminta, berikanlah perempuan terbaik untuk suamiku. Perempuan yang kelak bisa menjadi ibu yang soleh dan taat kepada akidahmu. Tapi jika Bella bukan perempuan yang baik untuk suamiku, hamba percaya engkau bisa menyelesaikan dengan caramu, ya Allah. Dan hamba yakin, hanya engkau yang tahu yang terbaik untuk suamiku. Kenapa sih Pak Rehan teleponnya nggak diangkat-angkat? Rehan. Rehan, Ada apa sih, Najwa? ada telepon dari Bella. Memang mau apa dia telepon aku? Aku nggak tahu, kamu angkat aja teleponnya. Kamu tidak apa-apa, aku terima ini. Nggak apa-apa kok. Siapa tahu aja teleponnya memang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rehan. Maaf kalau saya sudah mengganggu menelpon malam-malam kayak gini. Tidak apa-apa, Bella. Kenapa malam-malam telepon? Gak ada apa-apa kok Pak. Saya cuma mau ngucapin selamat malam. Dan mimpi yang indah ya Pak. Terima kasih, Bella. Saya harap di sana Bapak nggak kesepian kayak saya kesepian di sini nggak ada siapa-siapa. Kok saya malah jadi curhat sih? Oh iya Pak, gimana kalau Bapak? Terus kabar Mbak Najwa gimana? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Ya, Najwa bersamaku di sini. Kamu mau bicara dengan Najwa? Nggak usah Pak, terima kasih. Biar lain kali aja saya bicara sama Mbak Najwa. Rehan,
Aku mau bicara sama Bella sebentar, boleh? Ngapain sih dia pakai mau ngomong segala sama aku? Assalamualaikum, Bella. Apa kabar kamu malam ini? Waalaikumsalam, Mbak. Kabarku baik. Alhamdulillah. Tapi kalau saya boleh tahu, memangnya ada apa sih, Bella? Kok kamu bisa nelpon Rehan malam-malam gini? Oh enggak Mbak, nggak ada masalah pribadi kok. Saya cuma mau nanya masalah kerjaan aja sama Pak Rehan. Begitu. Iya, cuma sayangnya saya baru sadar kok ternyata ini tuh udah malam. Maafin saya Mbak. Saya sudah mengganggu waktu istirahat Mbak sama Pak Rehan. Kamu yakin nggak mau bicara lagi sama Rehan? Enggak kok Mbak. Memang saya udah nggak ada yang harus dibicarain lagi sama Pak Rehan. Oh, ya udah kalau gitu. Rehan, kamu mau bicara lagi sama Bella? Oh tidak, sudah cukup. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih Rehan? Pakai ngasih telepon segala ke Mbak Najwa. Rehan, semakin kamu setia sama istri kamu, semakin aku mengagumi kamu. Sebab aku tahu, gak semua laki-laki punya kesetiaan seperti kamu. Itulah yang membuat aku semakin penasaran sama kamu. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu, Rehan? Kamu sadar, kamu ini adalah sosok istri yang cantik, pintar, dan luar biasa. Tapi kalau sedang cemburu begini, kamu kelihatan lebih cantik. Kamu jangan terlalu memuji aku. Aku hanya ingin bersikap sewajarnya seorang istri. Ya, aku bersyukur pada Allah punya kamu karena punya hati yang besar. Kamu tahu, telepon dari Bella juga membuktikan bahwa kamu adalah istri yang hebat. Aku cuma ingin menjadi istri yang baik buat kamu. Karena ridho kamu adalah ridho Allah. Yang kamu katakan itu benar. Tapi kamu wanita yang baik, kamu punya akhlak yang baik. Jadi percayalah padaku, Najwa. Aku akan menghormati dan menjaga janji pernikahan kita. Aku tahu kamu mencintai aku, Rehan. Tapi seperti ayah bilang, bahwa laki-laki bisa mencintai dua perempuan sekaligus. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depannya dengan rumah tangga kita. Karena sekarang sudah ada orang ketiga di antara kita. Ya Allah. Kenapa tiba-tiba bisa sakit kayak begini ya? Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu kelihatan ganteng banget hari ini. Karena istriku sangat mencintaiku, kan? Sungai Yamuna ini disucikan oleh orang-orang di India. Dan mereka percaya kalau sungai ini memiliki kekuatan untuk sebuah keyakinan. Kamu juga mau? Najwa, apa kamu ingat saat kita berdua berdiri di tepi sungai Yamuna dan melempar koin? Kamu ingat momen indah itu, kan? Aku selalu ingat momen indah itu. Memangnya ada apa? Aku melempar koin, kamu tahu. Permohonanku di sana adalah
Kamu akan jadi milikku dan kita tidak akan terpisahkan untuk apapun yang akan terjadi. Syukurlah sekarang kita bersama. Insya Allah kita akan selalu sama-sama. Dan cuma maut yang bisa memisahkan kita. Tapi kamu minta apa di sana? Aku mau tahu. Aku ingin memiliki suami yang bisa mencintai aku dengan tulus dan juga bisa mencintai ibu aku. Sudah kamu dapatkan? Siapa ya? Terima saja. Tapi nggak ada namanya. Mungkin orang yang ingin bicara hal penting, hal yang darurat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Najwa, ini saya tetangganya Bu Hasnah. Ada apa, Bu? Bu Hasnah tadi jatuh, Mbak. Sekarang pingsan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mohon. Tolong buat ibu saya sadar ya, Bu. Sekarang saya akan segera ke sana. Iya, iya. Assalamualaikum. Ibu kamu kenapa, Najwa? Ibu pingsan, Ri. Kita harus segera ke sana. Ya, ayo. Dari hasil pemeriksaan, Anda tidak mengalami luka apapun. Organ dalam tubuh Anda tidak bermasalah setelah mengalami kecelakaan tadi. Untuk sementara ini, Anda tidak diperbolehkan untuk mengendari taksi atau bekerja berat. Dikhawatirkan sakit itu akan muncul dan membahayakan diri Anda serta penumpang. Ya Allah, kalau aku tidak boleh membawa taksi, lalu bagaimana aku bisa menghidupi Mumtaz? Ayo, Najwa. Rehan, Najwa. Rehan, kalian mau kemana? Mau mengantar Najwa ke rumah Ibu Hasnah. Assalamualaikum. Kenapa? Tiba-tiba Rehan ingin mengantarkan Najwa ke rumah ibunya. Saya yakin Rehan dan Najwa bertengkar karena Bella. Rehan sama Najwa kemana ya? Rehan sedang pergi memulangkan Najwa ke rumah ibunya. Memulangkan Najwa? Apa maksudnya? Mungkin Rehan itu sudah tidak tahan dengan rengekan putri kamu yang cengeng dan kekanak-kanakan itu. Kamu sebagai orang tua seharusnya menasehati anak kamu. Itu sudah keterlaluan. Malah kamu bersenang-senang di atas penderitaan orang. Seharusnya kamu yang menasehati putri kamu itu. Karena dia telah menyakiti hati saya. Coba kamu bayangkan. Najwa itu sampai sekarang belum bisa memberikan saya seorang cucu. Dan keputusan Rehan untuk menceraikan Najwa itu adalah keputusan yang paling tepat. Mungkin seharusnya Najwa berbuat begitu sama kamu. Wajibnya kamu disakiti oleh anak itu. Ibu. Mbak Najwa, untung ibu pingsannya pas saya ada di sini. Jadi saya bisa tolongin. Kalau nggak ada orang, pasti nggak ada yang tahu, Mbak. Soalnya di rumah ini kan nggak ada siapa-siapa. Makasih ya, Bu. Iya, Mbak. Kalau gitu saya pamit ya, Mbak. Iya, Bu. Sekali lagi makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Aku minta maaf karena aku jarang nyakuin Ibu ke sini. Gak apa-apa, Nak. Memang belakangan ini Ibu kurang memperhatikan kesehatan jantung Ibu. Dan Ibu juga jarang sekali kontrol ke dokter. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enakan kok. Bu, aku mohon tinggallah sama kami supaya aku bisa ngerawat Ibu. Baiklah, Nak. Ibu akan tinggal bersama kalian di rumah kontrakan kalian kan? Maaf, Bu. Tapi saat ini kami sedang tidak tinggal di kontrakan lagi. Jadi kalian sekarang tinggal di mana? Kami sekarang ini tinggal di rumah Pak Razak Abdurrahman. Kak, kalau begitu Ibu lebih baik tinggal di sini daripada tinggal di rumah ayah kamu, Nak. Lagi pula kalian tahu kan Ibu dan ayah sudah lama bercerai. Ibu, aku mohon ini semua demi kesehatan Ibu.
Najwa benar. Hasna, sebaiknya kamu ngikuti nasihat putri kamu. Aku tidak mau mendengar saran kamu. Apalagi harus tinggal di rumah kamu. Ibu, aku mohon. Saat ini ayah juga sedang gak sehat. Dan ibu juga sedang sakit. Aku ingin sekali merawat kedua orang tua aku. Kalau ibu gak mau tinggal sama aku takut menjadi anak yang durhaka. Benar, Bu. Menurutku Najwa benar. Ibu harus tinggal bersama kami sekarang. Tidak, Nak Rehan. Kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkan ibu. Ibu bisa menjaga diri ibu sendiri. Ibu, aku mohon, Bu. Aku gak mau kalau ibu sekarang sedang sakit, terus ibu tinggal sendirian. Nanti gak ada yang ngerawat ibu. Aku mohon demi aku, Bu. Ya Allah, dari kecil Najwa tidak pernah menuntut apapun pada ibunya. Dan sekarang Najwa memohon sesuatu yang sebenarnya untuk kebaikanku sendiri. Mungkin saatnya aku mengabulkan keinginannya. Baiklah, Nak. Ibu akan tinggal bersama kalian. Ini semua ibu lakukan untuk kamu dan bukan untuk yang lain. Ibu hanya percaya sama kamu, Nak. Ya udah, sekarang aku siapin baju-bajunya ibu dulu ya. Terima kasih, Nak. Terima kasih, Nak. Alhamdulillah. Akhirnya Hasnah mau tinggal bersama Najwa di rumah. Dengan begitu Najwa tidak akan merasa sedih karena memikirkan kondisi ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas, kenapa Mas sakit? Enggak, aku gak kenapa-napa. Mas? Mas Aldi, kamu kenapa sih? Kamu sakit? Aku juga nggak tahu, tiba-tiba kepala aku sakit dan penglihatan aku menjadi buram. Nyetirnya sampai nggak bisa fokus dan aku nabrak pohon di pinggir jalan. Ini semua tuh pasti karena kamu tuh banyak pikiran. Pasti karena kamu tuh terlalu capek. Makanya kamu tuh dengerin aku dong, Mas. Kamu tuh jangan terlalu maksain diri. Aku sama sekali nggak memaksakan diri. Aku udah sempat ke dokter tadi. Bahkan dokter nyuruh aku untuk istirahat dulu. Tapi itu nggak mungkin. Aku harus mengganti rugi kerusakan mobil. Mau nggak mau aku harus tetap kerja. Kalau nggak, siapa yang mau bantuin dan gantiin biaya kerusakan mobil? Udah ya, Mas ya. Pokoknya urusan biaya biar aku yang ganti. Kamu istirahat aja. Aku nggak mau tahu ya. Kamu jangan kerja lagi. Untuk sementara aja, Mas. Enggak, Maya. Ini adalah tanggung jawab aku. Aku nggak mungkin melibatkan orang lain di sini. Aku yang harus ganti dan aku harus kerja. Tapi kamu itu juga harus mikirin kesehatan kamu. Iya, tapi sekarang kondisinya beda. Kalau aku nggak mengganti kerusakan mobil, aku bisa dipecat. Aku juga kan punya kebutuhan sendiri. Aku punya anak. Sekali lagi aku jelasin ya. Aku tekenin nih sama Mas. Pokoknya masalah mobil, masalah kerusakan itu aku yang ganti. Mas tuh istirahat aja. Kesehatan Mas tuh yang terpenting loh. Mas, kamu jangan lupa loh, ini semua penting untuk Mumtaz. Itu pasti Rehan. Dan saya yakin mereka pasti sudah selesai membicarakan masalah perceraian mereka. Hei, untuk apa kamu datang ke sini? Ibu Hasnah akan tinggal di sini bersama kita. Tidak, Hasnah tidak boleh tinggal di sini. Berani. Ini rumah saya. Saya yang menentukan siapa yang akan tinggal di rumah ini. Ngerti? Sombong sekali si Razak Abdurrahman ini. Mentang-mentang ini adalah rumah dia, dia berani membentak saya.
Awas saja kamu Razak Abdurrahman. Najwa, bawa ibu kamu ke kamar. Dia butuh istirahat. Rehan, apa maksudnya ini? Maksud yang mana? Bukannya kamu dan Najwa itu mau bercerai? Ibu selalu saja begitu. Siapa yang mau bercerai? Kenapa bicara begini? Bukannya kamu itu tadi memulangkan Najwa ke rumah ibunya? Ibu sama sekali nggak ngerti maksud kamu, Rehan. Aku mengantar Najwa itu karena Ibu Hasna sedang sakit. Dan di sana kami sudah sepakat bahwa Ibu Hasna akan tinggal di sini bersama kita. Bukannya tadinya Najwa itu cemburu. Akhirnya Najwa marah-marah sama kamu. Dan kamu akhirnya memulangkan Najwa ke rumah ibunya. Ibu salah kalau berpikir begini. Najwa sangat tahu bagaimana aku sebenarnya. Bahwa aku tidak akan merusak kepercayaannya. Dan dia yakin. Tapi kenapa Najwa tidak marah dan tidak cemburu kalau kamu makan malam dengan Bella? Ibu ini, dengar. Najwa tidak seperti yang Ibu pikirkan. Dia tidak terusik cinta yang dia rasakan. Begitu murni, penuh keikhlasan. Aku pun padanya seperti itu. Cinta. Saya pikir tadi Rehan memulangkan Najwa ke rumah ibunya. Tapi ternyata malah Rehan membawa ibunya Najwa untuk tinggal di rumah ini. Ini Bu, ini teh madu buat Ibu. Dengan meminum ini, insya Allah Ibu akan menjadi semakin kuat dan gak gampang sakit. Ayo diminum. Kasih sayang. Kasih. Subhanallah. Tehnya enak sekali. Najwa, sebenarnya Ibu merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini. Ibu jadi teringat beberapa tahun lalu Ibu diusir dari rumah ini ketika kamu masih umur beberapa bulan. Ibu, saat ini kita cuma punya dua pilihan. Yang pertama, kita tidak memaafkan ayah. Dan yang kedua, kita memaafkan ayah dan ikhlas melupakan semua kejadian di masa lalu. Iya nak, kamu memang benar. Ibu selama ini belum bisa memaafkan ayah kamu. Mungkin itu yang membuat ibu sering sakit-sakitan. Karena dendam yang tersimpan dalam hati justru akan melukai diri kita sendiri. Bu, terima kasih ya sayang. Ya sayang, terima kasih. Ibu harus cepat sembuh ya. Iya nak, ibu berjanji mulai sekarang ibu akan mencoba mengikhlaskan memaafkan ayah kamu. Semoga aku bisa mendapatkan hatinya Rehan. Ganteng sekali kamu Rehan. Kamu mirip sekali dengan Gary. Ayah? Ayah mau kemana? Ayah mau ke kantor. Lo di kantor kan udah ada Rehan yang ngurus. Iya, ayah tahu, tapi ayah memberikan ruang untuk ibu kamu. Soalnya dia kan baru tinggal di sini, nanti ayah takut dia agak canggung. Ayah, tadi aku habis bicara sama ibu dan katanya ibu udah bisa memaafkan ayah. Alhamdulillah. Ayah senang sekali mendengarnya. Tapi di hati dalamnya ayah tahu dia masih terluka. Biarkanlah. Ayah kasih ruang buat dia dulu. Makasih ya atas pengertian ayah. Ayah mau ke kantor? Iya, kenapa? Aku pikir ayah tidak usah datang ke kantor. Bukannya sudah ada aku di sana. Memangnya ada apa? Apa yang saya lakukan? Aku tahu ayah ke kantor cuma untuk mengawasi aku. Supaya aku tidak bertemu dengan Bella lagi. Itu tidak perlu karena aku tidak akan mengulanginya lagi, ayah. Re, bukan begitu sebenarnya maksud ayah ke kantor.
Ayah sengaja berangkat ke kantor. Sudah. Najwa, kamu tidak usah menjelaskan lagi. Biarkan saja, dia toh tidak sopan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi ayah ke kantor untuk apa coba? Supaya aku bisa diawasi kan? Aku tahu betul apa alasan ayah, tapi itu keterlaluan. Sebenarnya maksud ayah pergi ke kantor itu? Itu supaya aku bisa diawasi ayah. Untuk apa aku diberikan kepercayaan kalau ayah turun tangan juga? Untuk apa aku di sana? Bukan kayak gitu, Rehan. Ayah itu pergi ke kantor karena ayah ingin memberikan ruang kepada ibu. Saat ini kan ibu baru pindah ke sini. Ayah takut kalau ayah sama ibu ada di rumah. Nanti ibu akan merasa nggak nyaman. Ya Allah, aku menuduh ayah yang bukan-bukan. Tidak seharusnya aku lakukan. Iya, kamu udah salah paham sama ayah. Sebaiknya kamu minta maaf sama ayah. Iya, kamu benar. Aku akan susul ayah sekarang. Ya udah, aku antar kamu ke depan ya. Ya. Rehan. Rehan, kamu itu tidak tahu malu ya? Dan kamu itu sudah menjatuhkan martabat keluarga kita, Rehan. Ibu, kenapa sekarang ibu bicara seperti ini? Ini semua karena salah paham. Sudah jelas, Razak Abdurrahman itu menghina kamu. Tapi kamu tetap mau pergi ke kantor dan bekerja untuk dia. Di mana harga diri kamu, Rehan? Maaf, Bunda. Tapi ayah sama sekali nggak bermaksud untuk menghina Rehan. Najwa, kamu tahu apa mengenai isi kepala ayah kamu itu? Hah? Yang namanya Razak Abdurrahman itu, kalau dia itu mau belok ke kanan, dia selalu memberikan sen ke kiri. Mau tahu apa artinya itu? Artinya ucapan dan tindakan dia itu selalu berlawanan arah. Tapi ada kesalahpahaman yang sedang terjadi. Aku mau ke kantor untuk meluruskan dan aku harus melakukannya. Kalau kamu tetap akan pergi ke kantor, ibu akan ikut ke kantor bersama dengan kamu. Ibu akan membela kamu di depan Razak Abdurrahman itu. Baik, aku ikuti kemauan ibu sekarang. Oke, kalau itu mau ibu. Ayo Najwa, kita ke dalam saja. Rehan, tapi ayah gimana? Kamu jangan khawatir. Begitu ayah pulang, aku langsung minta maaf padanya. Tidak apa-apa. Ayo kita ke dalam. Ruangan baru lagi. Tapi bedanya kali ini aku tidak bekerja dengan Rehan. Tapi nggak apa-apa. Aku masih bisa memenangi wajahnya dari sini. Foto ini akan menjadi penyemangatku dalam bekerja. Pak Rehan, walaupun kita sudah tidak satu kantor lagi, tapi setiap hari aku akan mengingat wajah kamu terus. Bella, gimana hari pertama kamu bekerja di sini? Aku sangat bahagia bisa kerja di kantor ini. Semoga aku bisa bekerja dengan baik di perusahaan ini. Itu foto siapa? Aku lihat ya. Loh, ini kan Rehan. Kok kamu simpen fotonya Rehan? Pak Razak memecat aku karena dia curiga kalau aku mencintai Rehan menantunya. Kenyataannya, kamu memang cinta sama Rehan? Iya, aku sangat mencintai Rehan. Pantes aja Dion ketakutan kalau aku milih Bella sebagai sekretaris aku. Dion pasti khawatir Bella akan menghancurkan perkawinan Rehan dengan Najwa. Kita lihat aja Dion. Aku akan membuat kekhawatiran kamu jadi kenyataan. Bella, kamu bekerja di tempat yang tepat. Karena aku bisa bikin kamu deket sama Rehan. Kamu nggak tahu kan, kalau Najwa itu mantan istrinya suami aku. Jadi Mbak Najwa itu mantan istri dari suaminya Mbak Anita? Iya, dan gara-gara Najwa, rumah tangga aku jadi hancur.
Aku nggak percaya. Ternyata perempuan seperti Mbak Najwa itu bisa sangat berbahaya. Aku akan memanfaatkan Bella untuk menghancurkan rumah tangga kamu, Najwa. Razak Abdurrahman. Akhirnya bos besar datang juga ke kantor ini. Mulai hari ini, kamu sudah harus membiasakan diri melihat saya tiap hari di kantor. Setiap hari? Jadi pekerjaan saya sebagai mata-mata bagaimana? Saya sudah tidak butuh lagi. Razak, tolong jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini. Saya akan bekerja baik-baik di sini. Baik. Mulai sekarang kamu jadi sekretaris saya. Setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya saya bisa menjadi sekretaris kamu lagi, Razak. Terima kasih. Tapi kamu ingat, kejadian 25 tahun lalu, saya tidak mau terulang kembali. Dan kamu akan terus saya awasi. Tapi kalau saya boleh tahu, kenapa tiba-tiba kamu berpikiran untuk datang lagi ke kantor ini? Karena saya ingin Hasnah nyaman di rumah saya. Hasnah? Jangan-jangan Razak dan Hasnah akan rujuk lagi. Rehan. Ibu sangat heran sama kamu. Kenapa kamu itu mau saja bekerja di perusahaan si tua bangka yang sombong itu? Padahal kalau kamu mau ikut pulang bersama ibu ke India, kamu bisa mengurus perusahaan ibu di sana. Ibu bingung sekali sama kamu, Rehan. Bingung. Tapi kalau Rehan tidak mau pulang ke India dan tidak mau mengurus perusahaan saya di India, sebaiknya saya menjual semua aset saya dan semua perusahaan saya di India sana. Halo? Ya, ini Ibu Priyanka. Ibu Priyanka, sekarang ada di mana? Kenapa tidak pernah kembali lagi ke India? Sekarang saya sudah menetap di Indonesia. Berarti Ibu tidak akan kembali lagi ke India, Bu? Sudah, kamu jangan banyak bertanya mengenai saya. Sekarang dengarkan petunjuk saya baik-baik. Baik, Bu Priyanka. Saya ingin agar kamu mengurus penjualan semua aset saya dan semua perusahaan saya di India. Karena saya ingin memindahkan bisnis saya ke Indonesia. Dan saya ingin agar anak saya Rehan bisa mengurus bisnis tersebut di Indonesia. Kau mengerti maksud saya? Baik, Bu Priyanka. Akan segera saya laksanakan. Bagus. Kamu harus segera laksanakan. Karena saya ingin anak saya Rehan itu segera mempunyai perusahaan di Indonesia. Kenapa? Ibu ingin menjual perusahaan ibu di India? Iya Rehan, ibu akan menjual semua aset ibu di India. Dan ibu akan segera memindahkan semua usaha itu ke Indonesia. Dan kamu yang akan mengurus semua usaha itu, Rehan. Tidak, Bu. Aku tidak mau ibu menjual apapun yang ada di India. Kenapa ibu tidak boleh menjual semua aset dan perusahaan ibu di sana? Toh, kamu kan tidak mau membantu ibu untuk membesarkan usaha di India sana. Jadi ya, lebih baik
Ibu jual aja semuanya dan ibu pindahkan semuanya ke Indonesia. Begini, Bu. Kalau ibu menjual perusahaan di sana, begitu banyak karyawan dikeluarkan. Dan itu jelas bukan hal yang baik. Ibu tidak peduli kalau ibu harus mem-PHK orang. Ibu lebih peduli kepada kamu, Rehan. Ibu tidak rela. Karena kamu telah dihina-hina dan direndahkan oleh Razak Abdurrahman itu. Biar bagaimanapun, kamu itu adalah anak ibu. Biarpun kamu sering membuat ibu marah. Aku mengerti yang ibu rasakan. Aku mengerti kegudahan ibu. Tapi masalahnya aku sudah salah pada Pak Razak. Aku sudah berpikiran bukan-bukan. Jadi karena itulah tadi Pak Razak marah-marah padaku. Pokoknya Rehan, ibu melarang kamu untuk bekerja kembali di perusahaan Razak Abdurrahman. Ibu, aku harus di situ. Kenapa? Karena sekarang aku adalah pimpinan di sana. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan perusahaan. Kalau itu kulakukan, aku bisa dianggap tidak bertanggung jawab. Mengerti? Kalau kamu tidak mau mendengarkan omongan ibu, ibu juga tidak akan mendengarkan omongan kamu. Dan ibu tetap kepada keputusan ibu untuk menjual semua aset dan semua perusahaan ibu di India. Ibu tidak... Ya Allah, kenapa ibuku selalu mengambil tindakan yang nekat? Semua yang dilakukan ibu hanya kepentingan pribadi. Kalau perusahaan itu dijual, akan semakin banyak pengangguran di sana. Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka? Rehan. Hah? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Cuma ada perdebatan sedikit dengan ibu. Ibu ingin menjual semua asetnya di India. Ya Allah, memangnya ada apa, Rehan? Kenapa ibu kamu ngambil keputusan seperti itu? Karena tidak mau kalah dari ayah kamu, Najwa. Karena dia tidak suka aku bekerja pada ayah kamu sekarang. Ibu ingin membuatkan sebuah perusahaan supaya aku nanti tidak perlu bekerja pada ayah kamu lagi. Kenapa sampai ibu kamu berpikir sejauh itu? Aku tidak tahu kenapa. Apa alasannya yang sebenarnya membuat keputusan yang menurutku sangat menyulitkan kita, di mana sekarang ini saja kita tinggal di rumah ayahmu, dan ini jelas membuat kita jadi serba salah dan mungkin akan menyakiti perasaan orang tua. Kalau aku mendengarkan ayahmu, aku dianggap mengabaikan ibuku. Kalau aku mendengarkan ibuku, aku dianggap mengabaikan ayahmu. Kita memang nggak boleh membantu orang tua kita, Ri. Bahkan berkata A aja nggak boleh. Ya, coba kamu katakan. Apa yang harus aku lakukan supaya aku tidak bingung pada saat aku berbuat sesuatu, ayahmu dan ibuku tidak kecewa? Kenapa nggak diangkat teleponnya? Kamu tahu, aku tidak ingin buat kamu kecewa. Kalau aku terima, pasti kamu tidak suka. Angkat aja, siapa tahu ada yang penting. Oke. Halo, Assalamualaikum. Pak Rehan, saya butuh Bapak sekarang. Tolong Bapak datang ke apartemen saya sekarang juga. Maaf Bella, aku tidak bisa ke sana. Kalau bukan untuk urusan pekerjaan, tidak bisa. Oh, jadi Bapak serius nggak bakal datang? Ya, lagi pula aku sedang bersama Najwa sekarang. Jadi kalau tidak ada hal yang penting, terpaksa teleponnya aku tutup. Baiklah. Kalau Bapak nggak datang ke sini, jangan harap Bapak bisa lihat saya lagi besok. Apa? Memangnya mau apa kamu, Bella? Saya akan minum obat tidur ini sekarang. Kalau Bapak bisa datang tepat waktu, maka nyawa saya akan selamat. Apa? Bella, kamu itu kehilangan akal sehat. Kenapa itu kamu lakukan? Bella, kamu jangan gila. Apa yang akan dilakukan Bella? Bella ingin menghabiskan obat tidurnya. Bella? Halo? Ya Allah, Bella mau minum obat.
Apakah Bella mau... Halo, Bella. Sekarang hidup saya ada di tangan kamu, Pak Rehan. Bella, buang obatnya sekarang. Aku bilang jangan berbuat gila, Bella. Astagfirullahaladzim. Bella, halo? Kamu yang menantang saya untuk melakukan ini semua karena Bapak nggak mau menemui saya. Dan sekarang saya menantang Bapak untuk selamatkan saya. Kamu jangan begitu, Bella. Bella, kamu dengar? Bella, jawab aku kalau kamu dengar.